Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang masih Tuhan sediakan kepada kita. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali ya untuk kita mensilentkan handphone kita masing-masing, supaya ibadah kita pada pagi hari ini hanya terfokus pada Tuhan. Ya, saya minta untuk jemaat sekalian dapat mensilentkan handphone masing-masing, supaya ibadah kita hanya terfokus pada Tuhan. Dan yang kedua, jemaat sekalian diminta untuk selama beribadah untuk kita tidak mengobrol satu sama lain, agar ibadah pada pagi hari ini hanya bisa berfokus pada Tuhan, dan kita bisa memuliakan namanya dengan hati yang sungguh dan hati penuh rasa syukur. Ya, sekali lagi jemaat sekalian diminta untuk mensilentkan handphone masing-masing dan untuk tidak mengobrol. Ya, demikian pada pagi hari ini pengumuman yang dapat disampaikan. Mari kita sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita memohon pimpinannya supaya kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang baik. Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 34, Yesus yang Ajaib. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Ajaib Yesus. Ajaib, ajaib Yesus, tak ada bandingnya. Ajaib, ajaib Yesus, betapa manis dan indah. Ajaib, ajaib Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Ajaib, ajaib Yesus, tak ada bandingnya. Kita nyanyikan sama-sama. Ajaib, ajaib Yesus, tak ada bandingnya. Ajaib, ajaib Yesus, Jemaat sekalian, ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Nats pembuka pada pagi hari ini diambil dari Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian.
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 124. Yesus bayar semua. Mari kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya. Kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua utang dosaku. Dosa bagai kirmisi, jadi putih bersih. Berdua adalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua utang dosaku. Dosa bagai kirmisi, jadi putih bersih. Musik saya. Kita nyanyikan bagian yang ketiga. Di depan tatanya, sekarang ku bertemu. Di depan tatanya, sekarang ku berteduh. Ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua utang dosaku. Dosa bagai kirmisi, jadi putih bersih. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari saya beri waktu kepada jemaat sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita untuk mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Ya Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tapi kami sadar dalam sepanjang kehidupan kami tak pernah henti-hentinya kami berbuat dosa, ya Bapa. Mungkin dosa itu telah melukai hati sesama kami.
Tutur kata kami, pikiran hati dan perbuatan kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa akan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih karena Engkau telah mengirimkan anakmu, Yesus Kristus, mati bagi dosa-dosa kami. Seharusnya kami yang disalibkan ya Bapa. Seharusnya kami yang terpisah dengan Engkau. Tapi Yesuslah yang menggantikan kami untuk menanggung dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih karena hidup kami menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milik kami selama-lamanya. Itu adalah harta terbesar yang kami punya, bahwa kami memiliki Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa karena karya penebusan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dapat berikan salam damai satu pada yang lain. Jemaat sekalian, sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 318, Yesuslah Hidupku. Dan setelah ini vokal grup remaja akan membawakan persembahan pujian bagi kita semua. Sambil bertepuk tangan kita menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya. Kulihat bintang ciptaannya. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau ia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya aku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang ringan, jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya, dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Musik saja. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kulihat bintang ciptaannya, kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya aku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya, dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Kini aku ditemaninya,
hidupku, Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup remaja. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita masih bisa datang beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga kita boleh bersama-sama
belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita masuk di dalam doa untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, duduk diam sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga ya Tuhan, apa yang kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi bagian di dalam kehidupan kami, di dalam setiap aspek dalam hidup kami. Ketika kami berpikir, kami mengambil keputusan, ketika kami melakukan sesuatu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dan layakkan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik bagi kami yang juga mendengarkan pada pagi hari ini, semuanya kami diberikan kekuatan dan hikmat dan mendapat berkat dari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu di depan kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, kita mari sama-sama kita baca. Bapak Ibu, kita melihat dari Yohanes pasal yang pertama, Yohanes 1 ayat yang ke-29 sampai dengan 34. Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan baca di menurut Alkitab terjemahan baru yang kedua. Mungkin ada beberapa kata yang dirubah, yang direvisi di dalam terjemahan yang kedua ini. Yohanes pasal yang pertama, Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, Allah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan memelihara firman-Nya di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita yang ada di sini, kita punya seorang teman yang baik, atau istilah sekarang bestie, ya. Betul ya, khususnya anak-anak yang ya ini, tapi siapapun, ya, baik anak-anak yang masih remaja, sudah pemuda, Bapak Ibu Saudara yang sudah dewasa, atau oma opa yang ada, pasti punya bestie ya.
ya kan? Masalahnya mungkin kalau kita yang sudah usianya semakin tua, mungkin ya bestie kita sudah nggak bersama kita ya. Sekarang dia sudah bersama dengan Tuhan mungkin. Semakin sedikit kan, dan ya memang secara waktu, secara tempat, secara kondisi kita nggak mungkin lagi ya. Semakin usia itu bertambah, mendapat teman atau pertemanan, karena mungkin sudah lebih banyak waktu kita dengan keluarga kita, biasakan dengan anak, dengan cucu. Kalau yang masih muda biasanya temannya banyak, dan ada dari banyak teman-teman itu adalah kita sebut sebagai teman yang baik bagi kita, dimana kita curhat, dimana kita mengatakan sesuatu yang tidak kita katakan kepada orang lain ya, karena makanya kita disebut sebagai best friend. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa jauh orang yang kita sebut sebagai best friend ini, atau orang yang dekat dengan kita ini, kita mengenal dia. Ya, biasa memang orang tuh natur manusia ya, kita biasa berteman dengan orang tuh karena ada keuntungan tertentu kan. Tapi kalau sudah namanya bestie itu, kita nggak lagi mau memikirkan mau dapat keuntungan apa dari persahabatan itu. Dia sudah nggak, malah kita yang berkorban. Nah, dan itu pertemanan itu semakin dalam. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita mengenal orang yang kita sebut sebagai bestie itu, mengenal kepribadiannya, mengenal siapa dia, mengenal dia siapa yang dulu, siapa yang sekarang, dan kita mungkin bisa tahu nanti dia, kita bisa percaya bahwa dia nanti akan menjadi sahabat saya yang saya percaya sampai selama usia yang Tuhan izinkan untuk kita bisa berteman dengan dia. Ya, pasti ada. Nah, pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, kita punya, nah sekarang kalau kita punya teman di dunia ini yang kita sebut sebagai best friend, orang yang kita kenal dengan baik, sekarang kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dan untuk itulah kita sekarang ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Kita disatukan di dalam Kristus. Ya, saya percaya kita di sini dari bermacam-macam latar belakang, nggak saling mengenal, bukan satu dengan yang lain. Kenapa kita ada di sini, kemudian kita mulai kenal satu dengan yang lain? Kenapa? Karena kita disatukan di dalam Kristus. Kita dibaptis di dalam satu nama, ya, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita dikatakan menjadi saudara dalam seiman. Walaupun kita bukan saudara secara hubungan keluarga, saudara, bukan. Kita adalah saudara secara rohani. Siapa yang menyatukan? Yaitu Kristus. Dialah Allah kita. Kitalah anak-anaknya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, seberapa jauh, seberapa dalam kita mengenal Kristus? Kita mengenal yang kita sebut Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kita jadi orang percaya, saya cuma kenal Kristus, oh karena dia mau bawa saya ke surga. Ya tentunya tidak salah Bapak Ibu ya. Tidak salah kalau kita mengenal Kristus dan kita tahu bahwa Kristus itu bagi saya dialah juru selamat saya, dan akibat secara logisnya karena dia menyelamatkan saya, artinya menyelamatkan saya dari kebinasaan. Ketika saya mati nanti saya akan ke surga, itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi saya percaya kalau kita hanya mengenal Kristus hanya seperti itu, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa bertumbuh dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kan memang keselamatan itu sifatnya pribadi kan, yang kita sendiri yang alami. Tapi ketika seseorang itu mengenal Kristus, harusnya pengenalannya akan Kristus, akan Tuhan Yesus itu sebagai juru selamatnya pribadi semakin dalam. Sehingga Tuhan akan terus memakai kita di dunia ini, dimanapun, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita di gereja ini, kita boleh semakin dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salah satu kesulitan terbesar bagi orang-orang Yahudi untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat adalah karena mereka hanya mengenal Yesus sebagai manusia biasa yang sama dengan mereka. Sebagai contoh Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 8
ayat 48 sampai 59. Mari Bapak Ibu saya ajak kita melihat, tidak membaca semuanya. Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai ayat yang ke-59. Bapak Ibu, di sana diceritakan di pasal ayat yang ke-48, para pemuka Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Ya, Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu bahkan menuduh Yesus itu sebagai orang yang kerasukan setan. Ya. Mungkin kalau cuma menolak dia sebagai Tuhan, ya itu juga umum ya. Kita ya sudah, itu sebagai penolakan biasa aja. Tapi kalau sampai menuduh Tuhan Yesus itu sebagai orang yang kerasukan setan, saya kira itu satu hal yang sangat keterlaluan tuduhan itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-58 di sana kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka tentang siapa dirinya. Di sana dikatakan ada kalimat yang saya garis. Ya, ada di slide Bapak Ibu, yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Wah, ini Bapak Ibu sekalian membuat sesuatu yang gempar sekali, dan akibat dari perkataan Tuhan Yesus ini, ayat yang ke-59 dikatakan begini, "Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah." Tapi Ibu Saudara, pertama mereka tuduh Tuhan Yesus kerasukan setan. Tapi kemudian Tuhan Yesus terus menjelaskan kepada mereka tentang siapa dirinya. Nah, mereka menyinggung tentang Abraham, yang adalah bapa leluhur mereka. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang membuat mereka kaget dan membuat mereka sesuai dengan peraturan di dalam Imamat 24 ayat 16, dikatakan kalau ada orang menghujat Allah, dia harus dilempar dengan batu. Jadi sudah mengatakan Tuhan Yesus kerasukan setan. Kemudian mereka menuduh Yesus menghujat Allah, sehingga mereka layak untuk melempari dia dengan batu. Tapi kemudian dikatakan dalam ayat selanjutnya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus menghilang dari situ. Saya nggak tahu bagaimana Yesus cara kaburnya ya, tetapi dikatakan menghilang. Yang pasti memang belum saatnya Yesus untuk mati pada saat itu. Ya, karena dia sendiri kan, belum ada pengawalnya. Mereka begitu banyak. Dan Bapak Ibu Saudara, hukum menghujat Allah itu sesuatu yang serius pada zaman itu. Dan memang mereka berpegang kepada hukum Taurat yang terdapat dalam Imamat pasal 24 ayat yang ke-16. Jika ada orang yang menghujat Allah, orang itu harus dilempari dengan batu. Bapak Ibu Saudara, jadi orang Yahudi itu sulit sekali untuk bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Sehingga di dalam Yohanes ini, kalau kita baca tadi di dalam Yohanes pasal yang pertama, memperkenalkan tentang siapa Yesus itu. Kalau kita baca di ayat yang pertama, dia adalah firman, dia adalah Allah, dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia, dan dia adalah firman, dan dia juga adalah Allah. Dan di dalam Yohanes 20 ayat 31, di situ dikatakan bahwa tujuan dari Yohanes menulis surat ini yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes ini tahu sekali ya bahwa Injil ini perlu dituliskan kepada orang-orang, pada jemaat pada waktu itu, supaya apa? Supaya mereka bisa mengenal Yesus yang adalah Mesias, yang gagal dikenali oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Makanya tadi kita membaca, mereka mengatakan Yesus kerasukan setan, Yesus menghujat Allah, sehingga mereka mau melempari dia dengan batu. Inilah Bapak Ibu Saudara kesulitan dari orang-orang Yahudi yang sulit sekali mengenal siapakah Yesus pada waktu itu. Sehingga kita patut bersyukur kalau kita hari ini kita boleh menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu.
Walaupun saya tidak mengatakan bahwa kita sama sekali mudah untuk percaya kepada Kristus. Karena soal percaya kepada Kristus itu adalah soal anugerah dari Tuhan. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang percaya, bukan kekuatan kita. Tapi bukan berarti kita juga nggak mengalami kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya latar belakang keluarga kita misalnya, kita berasal dari latar belakang keluarga yang belum percaya kepada Kristus. Pasti sulit sekali kan? Ketika pertama kali kita mengatakan kepada keluarga kita, kalau kita masih anak-anak nih ya, mengenal Kristus, di tengah keluarga yang orang tua kita itu belum percaya. Dan kita mengatakan, papa, mama saya mau, Tuhan saya sekarang adalah Tuhan Yesus. Wah, itu mungkin bisa menimbulkan kemarahan yang besar. Bapak Ibu Saudara, saya melayani di beberapa sekolah Kristen, di mana murid kami 40% itu bukan orang Kristen. Ya. Kalau kita mau berbicara kepada anak-anak sudah Kristen, yang 60% sangat muda, karena mereka sudah mengenal Kristus sejak mereka sekolah minggu. Tapi ketika kita memperkenalkan Kristus kepada anak-anak yang belum Kristen ini, salah satu kesulitan mereka adalah mereka akhirnya diam-diam, tidak mau menyampaikan kepada orang tua, karena rupanya ada satu pemahaman bahwa kalau anak-anak ini jadi Kristen dan orang tua mereka itu bukan masih belum percaya Kristus, dan mereka tahu bahwa kalau kita sudah percaya Kristus, kita tidak boleh, salah satunya ya Bapak Ibu, sembahyang kepada orang yang sudah meninggal. Ini kan artinya anak-anak ini ketika nanti orang tuanya meninggal, mereka tidak akan disembayangi. Ya. Nah, kalau semua anaknya masuk Kristen, gimana, siapa yang sembayangi nanti? Ya, untuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan itu salah satu kesulitan ya Bapak Ibu, untuk mereka bisa menjadi seorang yang percaya. Nah, ada hal yang lain lagi. Mungkin kita berasal dari dulu, kita bukan orang Kristen atau dari agama, kita sudah punya keyakinan tertentu pada zaman dulu itu dengan keyakinan yang kita terima dari orang tua kita. Tapi kemudian dalam satu perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, entah kita dengar khotbah atau kita suka dengar orang kesaksian itu tiba-tiba dapat penglihatan, katanya Tuhan Yesus mengetok rumahnya, atau mungkin sedang berdoa, sedang sembahyang, tiba-tiba ada sosok pakai baju putih, kemudian memperkenalkan diri siapa Kristus. Nah, ketika kita mau menyatakan ya iman kita, itu juga kita mengalami kesulitan. Ya, saya percaya kita mengalami hal-hal, bisa saja kita mengalami hal-hal seperti itu. Tapi kita puji Tuhan, hari ini saya percaya kalau Bapak Ibu sudah ada di ruangan ini, berarti kita semua tidak lagi mengalami kesulitan itu, bukan? Bahkan kita sudah berani untuk datang, berani untuk mengatakan, saya mau dibaptis, saya mau menjadi anggota keluarga Allah, satu keluarga Kristus di dalam gereja ini khususnya, sebagai gereja lokal ya, di mana kita bersama-sama dengan saudara seiman kita mau menyembah Tuhan. Kita sudah nggak mengalami kesulitan lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ada masalah bagi kita yang sebetulnya sudah mengaku percaya pada saat ini. Ya, saya paling tidak melihat ada dua hal. Yang pertama begini, bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, ya bukan berarti kita tidak lagi mengalami hal-hal yang seperti orang yang tadi belum percaya kepada Kristus. Ya, yang menjadi masalah bagi kita yang sudah percaya adalah begini. Saya ini sudah tahu Yesus adalah Mesias. Saya tahu dia adalah Tuhan. Saya dengar khotbah di sini dikhotbahkan bahwa dia adalah juru selamat bagi saya. Kalau saya mati, saya ke surga. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita mungkin tidak mengkaitkan apa yang saya tahu tentang Yesus yang adalah Mesias itu dengan hubungan dengan kehidupan saya tiap hari. Saya masih terus bekerja, saya mengalami kesulitan hidup, saya mengalami sakit penyakit. Dan cara kita menghadapi semua itu mungkin mirip dengan cara waktu dulu kita belum percaya kepada Tuhan. Atau mungkin dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa Kristus adalah juru selamat, atau agama-agama yang lain. Dan yang kedua adalah saya tidak mau tahu ya, bahkan saya sudahlah, tadi saya katakan di awal Bapak Ibu Saudara, sudahlah cukup percaya Yesus, rajin ke gereja, nanti mati masuk surga. Ya.
Jadi saya nggak mau tahu, saya nggak mau belajar, saya nggak mau mengenal siapa itu Kristus. Jadi yang penting ya sudahlah, saya aktif saja di anggota gereja, bahkan ikut melayani, tapi selesai. Sehingga apa yang kita lakukan sebetulnya hanya satu aktivitas Kristiani. Tapi Ibu Saudara, hari ini sama-sama saya mau mengajak kita untuk melihat tentang siapa Yesus yang adalah Tuhan itu, yang adalah Mesias itu, yang adalah Juru Selamat itu yang kita percaya. Dan apa hubungannya pengenalan kita itu dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari apa yang dilihat oleh Yohanes. Siapa Yohanes? Siapa Yesus menurut Yohanes Pembaptis? Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes atau Rasul Yohanes saudara Yakobus. Dia itu anak Zebedeus. Nah, yang dituliskan tadi adalah apa yang menjadi kesaksian Yohanes Pembaptis. Jadi Bapak Ibu, Yohanes menulis tentang Yohanes, tapi Yohanesnya beda. Yohanes yang adalah rasul, murid Tuhan Yesus, menulis tentang Yohanes Pembaptis. Yang Yohanes Pembaptis punya kaitan dengan Yesus. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, setiap Natal kita diceritakan kan, Maria dan Elizabeth itu bersaudara. Ya, lebih dahuluan hamil Elizabeth, kemudian melahirkan Yohanes Pembaptis, kemudian Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes ini menulis tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Nah, siapa Yesus menurut Yohanes Pembaptis? Yang pertama di ayat 29 tadi, di dalam pasal yang pertama dikatakan, Yohanes mengatakan Yesus itu adalah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan yang kedua adalah dia telah ada sebelum aku. Ayat 30. Bapak Ibu, mari kita lihat ya. Dikatakan di sana, dialah yang memaksudkan ketika aku katakan sesudah aku akan datang seorang yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bapak Ibu Saudara, Yohanes mengenal Kristus sebagai pribadi yang telah ada sebelum dia. Artinya apa Bapak Ibu? Padahal yang duluan lahir siapa? Kita tahu kan yang duluan lahir adalah ibu dari Yohanes Pembaptis, yaitu Elizabeth, yang pasti lebih tua secara umur walaupun cuma dekat ya. Tapi Yohanes mengatakan begini, dia telah ada sebelum aku. Nah, kemudian yang ketiga, siapa Yesus menurut Yohanes Pembaptis? Ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33 dikatakan begini. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes Pembaptis mengenalnya Yesus inilah yang nanti dia akan datang dan dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita ada baptisan ya kepada anggota jemaat yang belum dibaptis secara baik waktu masih bayi atau dewasa baru percaya. Nah, itu Bapak Ibu yang kita terima adalah baptisan air. Ya, sebagai pernyataan kita kepada Tuhan dan kepada jemaat, kita memproklamirkan iman kita kepada Kristus. Tetapi Bapak Ibu, soal seorang itu bisa percaya kepada Kristus, itu tidak terjadi karena baptisan air itu, bukan. Jadi jangan salah. Makanya Bapak Ibu, kita gereja Protestan berbeda dengan gereja aliran Katolik misalnya. Kita tidak percaya bahwa kalau baptisan itu menyelamatkan. Artinya kalau orang sudah dibaptis, sudah pasti kamu selamat. Karena Bapak Ibu terbukti kan, orang ada yang baptis masih bisa berpindah keyakinan kan. Walaupun kita nggak tahu nanti sejak mati bagaimana. Tapi bagi kita tidak orang Protestan ya, kita tidak percaya bahwa
baptisan itu sesuatu yang menyelamatkan. Bahkan orang yang dibaptis pun bisa nggak selamat, orang yang tidak dibaptis pun bisa nggak selamat, Bapak Ibu? Bisa ya. Nah, tapi tidak berarti kalau gitu saya nggak usah dibaptis, nggak begitu. Ya, karena ada contoh di Alkitab, yaitu seorang penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus, bukan? Pada saat dia sudah mau mati, dia katakan, Yesus, ingatlah aku waktu engkau datang sebagai raja dalam kerajaan. Suatu pernyataan iman untuk percaya kepada Kristus. Dan hari itu juga Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Bapak Ibu, dia tidak sempat dibaptis. Gak mungkin dia turun dulu baru dibaptiskan, nggak bisa. Ya, pada waktu dia sudah mati. Tapi tidak berarti saya mau begini, mengatakan begini, kemudian saya katakan ke kita, Bapak Ibu tidak usah dibaptis. Tidak seperti itu. Ya. Keselamatan itu terjadi karena Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita dan membuat hati kita menyadari dosa kita, menyadari ketidakberdayaan kita, menyadari bahwa kita adalah manusia yang harusnya menanggung akibat dari dosa-dosa kita, dan kita tahu bahwa hanya Kristuslah yang bisa menyelamatkan kita. Saat itulah kita mengalami yang disebut sebagai kelahiran baru. Satu kali di Yohanes pasal 3, Bapak Ibu, masih di dalam kitab Yohanes, Yesus bertemu kan dengan Nikodemus. Kita tahu cerita itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi siapa Yesus yang dikenal oleh Yohanes Pembaptis? Yaitu nanti dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Dialah yang nanti akan membaharui orang berdosa sehingga seseorang itu bisa percaya kepada Kristus. Sehingga Bapak Ibu kita bisa berkata bahwa keselamatan yang kita miliki sekarang memang bukan usaha kita. Itu karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Nah, di dalam keyakinan ini Bapak Ibu, makanya kita ketika kita menginjili seseorang, kita harus, kalau bagi kita mungkin harus lebih banyak mendoakan dulu orang itu. Kalau ada anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Kristus ya, saya kira adalah sangat baik kita membawa dia di dalam doa. Kenapa? Karena yang mengerjakan kelahiran baru itu, pembaruan rohani dalam hidup seseorang, itu adalah Allah, itu adalah Roh Kudus, itu adalah Kristus. Bukan berarti kita nggak mengatakan tentang Injil kepada orang itu, tidak Bapak Ibu. Kita berdoa karena kita percaya yang menyadarkan orang itu adalah Roh Kudus. Sehingga ya khususnya saya melayani Bapak Ibu banyak waktu di sekolah. Tentunya banyak sekali macam-macam anak-anak latar belakang. Akhirnya saya menyadari mereka bisa ikut PA di sekolah, bisa ikut ibadah di sekolah, bisa ikut retreat. Pada akhirnya apa sih yang membuat mereka bertobat? Apa sih yang membuat mereka kehidupannya itu berubah? Yaitu karena Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, adakah kita berdoa untuk anggota keluarga kita yang belum percaya supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh mengenal Kristus? Bapak Ibu, yang keempat, siapa Yesus menurut Yohanes Pembaptis seperti yang kita baca tadi? Ayat yang terakhir, ayat 34, Yohanes dengan tegas mengatakan, Ia ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, apa implikasinya dalam hidup kita dengan pemahaman Yohanes Pembaptis tentang Kristus? Yang harusnya kita sebagai orang percaya mengenal Kristus juga seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama, kalau dia adalah anak domba Allah yang menyelamatkan manusia berdosa, berarti dia adalah penyelamat dan penebus kita. Bapak Ibu Saudara, dan kita bisa baca ini ya, mari sama-sama kita baca dua ayat saja ya, dari Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 tentang gelar anak domba Allah bagi Kristus. Yesaya 53 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu nubuatan atas apa yang nanti akan terjadi kepada Kristus.
yaitu dia akan dianiaya, bahkan dia akan disalib. Kemudian kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Di sana menyebut anak domba. Ini Wahyu bagian terakhir, Bapak Ibu, dari kitab kita. Ini kalau kita pakai HP kita nggak kelihatan. Ini bagian terakhir. Kalau pakai buku kita pasti kelihatan. Kalau HP kita akan scroll ke bawah ya. Kita akan scroll nggak? Ya itu baru kita sampai ayat yang ke-21. Wahyu 22 ayat 1 berkata begini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Bapak Saudara, ini menarik ya. Anak domba ini sebetulnya kalau mau tarik lagi ke belakang itu ada dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak anaknya, kemudian Ishak tanya, mana anak domba yang mau dipersembahkan? Kemudian Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan. Menarik Bapak Ibu, God provide. Ya, Allah menyediakan. Dia mau mengatakan bahwa sebetulnya keselamatan itu dikerjakan dan disediakan oleh Allah sendiri. Siapa anak domba itu? Nanti akan datang, yaitu Yesus Kristus. Itulah juru selamat kita. Dan anak domba ini nanti akan lahir ke dalam dunia. Firman itu menjadi daging yang dikatakan di Yohanes pasal yang pertama tadi. Tapi kemudian sesudah dia melakukan penebusan itu, dia akan menjadi, masih dipakai kata anak domba, Bapak Ibu di Wahyu pasal 22, yaitu anak domba itu dialah yang akan duduk di tahtanya. Artinya Bapak-Bapak, dia tidak datang lagi sebagai juru selamat, tapi dia datang sebagai raja di dalam kemuliaan. Jadi anak domba ya yang dikenal oleh Yohanes Pembaptis itu, dia adalah penyelamat, dia adalah penebus kita. Yesus Kristus, dia yang adalah Mesias, dia adalah penyelamat kita, dia adalah penebus kita. Tidak ada yang lain yang Bapak Ibu yang bisa menyelamatkan kita dari kutukan, dari hukuman atas dosa-dosa kita. Dan yang kedua adalah keberadaan Yesus adalah kekal, dia adalah firman. Sehingga Yohanes mengatakan dia telah ada sebelum aku ada. Artinya dia lebih dahulu, karena dia yang kekal. Tapi sekarang yang kekal itu hadir di dalam dunia. Dan yang ketiga, dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dialah yang melahirbarukan, membuat kita menjadi manusia yang baru. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita adalah manusia baru. Bukan berarti kita tidak lagi melakukan dosa. Dalam liturgi kita, kenapa masih ada liturgi mengatakan ada bagian liturgi kita mengaku dosa kan? Kenapa? Karena ya selama kita masih di dunia ini, kita masih ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan dan perlu kita mengaku kepada Allah. Tetapi dosa yang membawa kita kepada kebinasaan itu sudah ditebus oleh Kristus. Dia sudah menjadikan kita manusia baru. Sehingga keselamatan yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang pasti, Bapak Ibu. Karena apa? Dia sudah menciptakan kita sebagai manusia yang baru. Kita sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa implikasinya siapa Yesus itu bagi kita? Yaitu dia adalah anak Allah. Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat dari Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan gelar anak Allah yang dikenakan kepada Kristus? Di sana dikatakan, setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi, pada zaman ini dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Bagian yang terakhir, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Bapak Ibu Saudara, anak Allah ini menunjuk kepada Kristus, dan dia adalah
pada zaman akhir nanti ia berbicara dengan perantara anaknya dan dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Berbicara Bapak Ibu sekalian tentang kekekalan. Berbicara tentang akhir zaman nanti. Bahwa sesudah hidup kita, sesudah zaman ini berakhir, Yesus akan datang yang kedua kali. Dan dia adalah penguasa dari zaman akhir itu, dan juga dia akan membawa kita untuk hidup di dalam satu kehidupan yang baru. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, dunia ini akan berakhir. Ya, segala Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali, seluruh apa yang ada di dunia ini akan berakhir. Tuhan akan ubahkan. Kita akan hidup dikatakan di dalam dunia yang baru, bumi yang baru, di mana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi perselisihan. Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut sebagai pengharapan. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengenal Kristus? Kita yang sudah menjadi percaya kepada Kristus, kita punya pengharapan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, kita memang hidup di tengah dunia yang memang masih banyak sekali pergumulan. Masih ada sakit penyakit, bahkan COVID pun ya sebetulnya beberapa tempat itu sudah buka masker, Bapak Ibu ya. Kita masih takut, bukan? Kita masih takut dengan kematian. Tapi kita mau takut atau nggak takut sebetulnya, kalau sudah waktunya, kematian itu juga akan datang. Tapi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, kematian itu akan membawa kita juga kepada bertemu dengan Kristus. Walaupun memang saya percaya saya kira tidak ada seorang pun yang dengan gagah berani saya mau menantang kematian. Saya berani menghadapi kematian. Saya kira tidak, Bapak Ibu. Itu ketakutan itu, kekhawatiran itu pasti ada. Tapi pengharapan dan penghiburannya adalah kalau satu saat Tuhan panggil kita akan bersama-sama dengan Kristus. Dan pada saatnya nanti, di dalam waktunya Tuhan, ketika Dia datang yang kedua kali, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Segala sesuatu penderitaan yang ada di dunia ini akan diubahkan menjadi sukacita. Kita bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, biarlah pengenalan akan Yohanes Pembaptis kepada Kristus juga menjadi pengenalan kita kepada Dia yang kita sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak hanya mengenal Kristus hanya sekedar, oh iya ya, Dia Yesus yang saya kenal nanti akan bawa saya ke surga. Itu tidak salah sekali, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ingin bahwa kita betul-betul mengenal Dia lebih dalam. Sehingga ketika kita mengalami banyak penderitaan di dunia ini, banyak kesesakan di dunia ini, banyak kesulitan di dunia ini, kita tahu bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia yang memelihara kita. Dia yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Dan Dia juga mau memanggil kita. Kalau kita bisa dilahir barukan, kalau kita bisa diubah kehidupannya, kita juga percaya ada orang lain yang belum diubah kehidupannya. Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Karena ada Roh Kudus yang melahir barukan seseorang, bukan karena usaha kita. Sehingga kita tetap semangat dan giat untuk terus melayani Tuhan dan berdoa bagi mereka yang belum percaya dan mengenal Kristus. Biarlah mulai firman Tuhan hari ini pengenalan kita akan Kristus itu semakin mendalam. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan kembali melalui firman-Mu. Sebagaimana Engkau dikenal oleh orang-orang yang mengenal Engkau dengan baik, bahkan berinteraksi hidup bersama dengan Engkau ketika Engkau ada di dunia ini. Demikian pula kami ya Tuhan, walaupun kami tidak bersama secara fisik, secara jasmani di dunia ini bersama-sama dengan Engkau, tetapi Roh-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Firman-Mu senantiasa menyapa kami, sehingga Tuhan kami dimampukan untuk boleh mengenal Engkau, boleh melihat melalui apa yang dilihat oleh orang-orang yang pernah Engkau menyatakan diri dan hidup bersama-sama. Sama juga seperti kami tidak melihat tetapi kami percaya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pengenalan kami akan Engkau semakin mendalam. Kami dalam kesempatan ini juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah senantiasa Tuhan akan terus pelihara, Tuhan jaga di tengah-tengah segala pergumulan yang dihadapi, sakit, penyakit, masa tua, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam bisnis.
Tuhan, tolong kami. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan. Seperti Engkau menyediakan keselamatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, sangat mudah bagi Engkau untuk menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kami setiap hari. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati juga ya Tuhan, pemerintah kami, mulai dari presiden sampai kepada aparat pemerintah yang paling rendah. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat di dalam mereka memimpin, memerintah, di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Bimbing ya Tuhan, mereka dapat memikirkan, mereka adalah orang-orang yang memikirkan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan diri mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, mau serahkan doa-doa kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan kita Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang akan datang untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Luki. Terima kasih. Kiranya firman itu bisa tertanam di dalam hati kita dan kita dapat dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kita. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak, untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 348. Yang ku persembahkan berasal darimu. Nanti dari belakang, majelis boleh tolong ya, untuk dapat maju ke depan memberikan persembahan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memberikan persembahan. Tolong ya Bapak, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Lalu juga buat pengurus yang akan mengelola persembahan ini supaya ini bisa menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mempersembahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu, supaya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pemutusan dari KPPK nomor 53, Doxology. Dan setelah itu pemutusan dan berkat akan disampaikan oleh Evangelis Luki Sudi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.